Baiklah Bapak Ibu, saudara dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita mau beribadah. Sebelumnya salam dan salam saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Lagi shalom. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Segala kebaikan Tuhan dan kasih cinta Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur selalu. Bagi kasih-Mu
Sebab kami ada pada pagi hari ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami pada pagi hari ini mengucap syukur buat segala kebaikan, buat segala penyertaan Tuhan, sehingga sampai hari ini kami dapat beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Sebagai rasa ungkapan rasa syukur kami datang membawa setiap pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk diagungkan. Dan pada pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Di dalam Tuhan kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Untuk itu kami datang Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah dalam hidup kami. Lewat ibadah kami pada pagi hari ini, kami percaya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, urapi dengan urapan yang daripada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus, sukacita yang besar, damai sejahtera dapat kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terlebih lagi lewat kebenaran firman-Mu dan lewat perjamuan kudus yang akan kami terima pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami semakin dimurnikan, hidup kami semakin disucikan oleh Tuhan, sehingga kami tetap teguh di dalam Tuhan. Hidup kami terus berharap kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya adalah hanya kuasa Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa kita shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat dan luar biasa karena Tuhan kita luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kita. Alasan kita hidup itu karena Tuhan. Tujuan kita dapat kita pakai karena Tuhan.
Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kami mengundang Bapak James Sitorus untuk membawakan kita dengan doa persembahan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersekutu berkumpul dengan saudara seiman Tuhan di sini dalam saudara ya Tuhan. Satu kesempatan yang terbaik yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, kesempatan bagi kami juga untuk memberikan yang terbaik ke rumah-Mu berupa persembahan Tuhan. Walaupun yang kami ini kecil dibanding harga yang besar kehidupan kami Tuhan, sepanjang kami ibu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan dan anugerah Tuhan. Ya Tuhan berkenan berkati tiap orang, tiap tangan yang memberikan persembahan dalam altar-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan berkati persembahan ini menjadi sesuatu yang harum yang berguna untuk pelayanan-Mu di dunia ini. Dan berkati juga orang-orang yang memberikan persembahan Tuhan. Dan berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, ya Tuhan melipat gandakannya. Terima kasih Tuhan, puji nama. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita kemudian kirim tangan. Aku diberkati. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita yakin dan percaya bahwa setiap kita, Tuhan mengenal hati kita. Dan kita mau supaya Tuhan menjaga hati kita, supaya kita hidup seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau mengenal hati kami Tuhan. Hanya Engkau kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau beri
dan kami rasakan. Ini bukan karena kuat gagah kami, semata karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tiada kata, tiada ungkapan yang dapat kami sampaikan kepada Tuhan selain terima kasih kami yang sedalam-dalamnya kepadamu. Dan bukan saja untuk hari ini, berkat Tuhan kami nikmati sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini dalam ibadah pagi kami sudah menaikkan pujian, memberi kurban kami, menyembah Engkau. Waktu yang paling indah saat ini mendengar sabda-Mu sebagai perkataan Tuhan Yesus yang menjadi rema buat kami siang ini. Berkatilah kami, jadikan hati kami seperti tanah yang subur untuk ditabur benih firman Tuhan. Jadikan hati kami Tuhan tempat tinggal firman-Mu, agar firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi iblis, kami tolak patahkan dari tubuh kami, dari tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nafas keluar dari tempat ini, hanya kuasa roh Tuhan senantiasa bersama kami. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang kasih. Saya percaya kita semua hari ini sungguh diberkati Tuhan dalam minggu-minggu ini. Terlebih pagi ini menjadi minggu pertama bulan Agustus. Ternyata enggak terasa Saudara yang kasih, kita ini sudah masuk bulan Agustus. 5 bulan kurang lebih masa pandemi COVID ini kita lalui, dan kita hari ini boleh ada. Itu semua anugerah Tuhan. Amin. Kita boleh sehat. Colek kiri kanan, masih sehat? Sapa, walaupun nggak bisa bersentuh, pandang wajah aja, masih sehat? Iya. Jadi kalau masih sehat, kita muliakan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Amin. Orang-orang yang sehat, mari kita buka firman Tuhan. Ya, kitab Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Satu ayat saja Bapak Ibu Saudara yang kasih, dan singkat. Jadi kita ucapkan firman, karena firman itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu berkuasa mengusir segala kuasa iblis yang ada di sekitar kita. Kita mulai, mana ini? Belum ya? Kejadian 5:24. Oke, kalau masih belum, saya percaya di handphone Bapak Ibu, tapi ya saya ingatkan dulu ya. Bapak Ibu baik yang di ruangan, di atas, tadi Pak Yogi nggak mengingatkan ini, tolong matikan ya wifi gereja, karena waktu hari Minggu itu sama sekali nggak bisa ya wifi kita berjalan dengan baik. Jadi pakailah data Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik yang di lantai 2, apalagi di lantai 3, supaya kita ibadahnya bisa tayang ke jemaat kita, karena ada jemaat kita, berapa orang yang kita kasih sedang berada di rumah sakit, supaya mereka juga ikut live pada saat ini. Jadi kita kasih mereka dan jemaat kita yang nggak bisa hadir. Ayat 24, 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sekali lagi saya baca, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan, hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Nah, namanya bergaul, berteman, bersahabat, pasti sedikit banyak orang yang kita temani itu kita sudah tahu tentang pribadi, karakternya orang tersebut. Demikian juga
orang tersebut pada diri kita. Dia tahu misalnya makanan kesukaan kita, hobi kita, ya, dan lain sebagainya. Dia tahu itu namanya bergaul. Nah, hari ini hidup bergaul dengan Allah. Siapa orangnya itu? Adalah Henok. Siapa sih Henok itu? Henok itu adalah pengikut Allah, anak Yared, ya. Dan Henok ini punya keistimewaan, ya, terletak pada yang pertama, saudara kasih, bergaul akrab atau bergaul intim dengan Allah selama 300 tahun. Buset, ini lama sekali, ya. Selama 300 tahun itu Henok. Berarti luar biasa kedekatannya, keintimannya dengan Allah. Yang kedua, Henok itu tidak mengalami kematian secara jasmani, ya. Umur 365 ia diangkat ke surga. Berarti 65 tahun hidup Henok, ya biasa saja, 300 intim bergaul dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat keadaan manusia pada zaman itu, karena pada zaman itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Adam sudah jatuh, turunannya terus menerus berada dalam dosa. Keadaan manusia pada waktu itu ada dua golongan, saudara yang kasih. Golongan anak manusia itu yang pertama. Siapakah golongan anak manusia itu? Adalah mereka itu keturunan dari Kain. Keturunan Kain itu hidup dengan cara duniawi, hawa nafsu, hidup dalam kedagingan. Moral mereka bejat dan jauh dari Tuhan. Lalu golongan manusia yang kedua adalah golongan hidup anak-anak Allah, yaitu keturunan Set. Mereka ini memilih hidup seperti, ya, Henok tersebut, saudara yang kasih. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kira-kira kita ini tahu enggak sih apa itu kehendak Allah? Adalah menyenangkan Allah. Mendengar suara Tuhan. Baca firman, karena itu kata-kata Allah sendiri. Menyembah Tuhan, itulah kesenangan daripada Allah. Maka keturunan Set ini adalah orang-orang saleh. Tetapi keturunan Set itu ternyata mulai menikahlah dengan anak-anak, ya, perempuan manusia tadi, manusia golongan manusia pertama tadi, ya, mulai menikah. Para wanita yang dinikahi itu adalah wanita yang enggak saleh, saudara yang kasih. Yaitu keturunan Kain yang hidup dengan hawa nafsu kedagingan mereka, saudara yang kasih. Sehingga itulah menghasilkan angkatan kejahatan manusia pada waktu itu. Akibatnya, apa akibatnya? Umur manusia tambah singkat. Kalau kita lihat pada sejarah, ya, pasal 5 ini, saudara yang kasih, di situ didaftarkan semua urutan usia manusia. Mulai dari urutan pemecah pertama, rekornya saudara yang kasih, umur yang paling lama, saudara. Lama sekali, saudara yang kasih. Mulai dari Kejadian pasal 5, ya, ayat yang kelima sampai kepada ayat yang ke-31 di pasal 5 tersebut. Umur manusia itu makin singkat. Yang kedua, bumi tercemar dan dipenuhi dengan kekerasan. Ternyata kekerasan bukan hanya di masa kini. Dari zaman dulu sudah terjadi kekerasan. Akibat perkawinan orang-orang yang saleh dengan orang-orang yang tidak saleh. Ini akibatnya, saudara yang kasih. Itu sebabnya setiap keluarga yang menikah dengan orang yang tidak seiman, efeknya bukan di awal pernikahan, tapi dalam perjalanan keluarga rumah tangga mereka hidup dalam kekerasan, hidup di dalam kesusahan, hidup di bawah tekanan dan penderitaan. Boleh kita perhatikan keluarga demi keluarga, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan kita mau belajar
kalau boleh anak-anak dan keturunan kita, angkatan kita, mari kita belajar mulai mencermati bagaimana berumah tangga yang benar, berkeluarga yang benar. Jangan sampai terjadi pada zaman angkatan ini, saudara, keluarga itu bukan makin membaik, makin hancur. Hancur. Anak ya memberontak, ya. Suami istri tidak ada kebahagiaan. Nah, di tengah-tengah zaman yang moralnya semakin merosot, itu kita boleh melihat bagaimana Henokh hidup. Henokh itu hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun, saudara kasih. Henokh ternyata hamba Tuhan yang unggul dalam kesalehan. Dia mempertahankan kesalehan walaupun sekitarnya tidak mendukung. Henokh menyediakan waktu selalu bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih, di masa situasi seperti ini, masihkah kita boleh mempertahankan persekutuan yang intim? Bukan saja dalam ibadah ini, di rumah kita, bangun pagi, mau tidur, mari kita berusaha dengan semaksimal untuk senantiasa hidup bergaul intim dengan Tuhan Allah. Sebab zaman ini bukan semakin baik, namun semakin memburuk. Namun semakin tidak memberikan harapan bagi kita. Henokh senantiasa mencari wajah Tuhan. Karena di balik kesetiaan mencari wajah Tuhan, berkat sangat besar. Ya. Berkat sangat besar. Dan Tuhan memikirkan kita. Tuhan peduli pada kita. Apa yang sedang kita doakan, gumuli, usahakan. Berkat disediakan Tuhan dengan melimpah bagi kita. Karena iman daripada Henokh juga dia saleh. Maka dia terangkat ke surga. Dia enggak mati secara tubuh. Dia enggak dikuburkan. Tapi terangkat ke surga. Supaya ia tidak mengalami kematian. Orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan, yaitu Henokh, luar biasa. Dia tidak mengalami penderitaan dan kematian. Ia mengalami rapture, pengangkatan oleh Tuhan. Henokh percaya bahwa Tuhan Allah ada dan memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Bapak Ibu saudara yang kasih, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-6 dari pasal 5, ya. Sorry saudara yang kasih. Kalau kita melihat di dalam ayat ini saudara yang Tuhan kasihi, ternyata Henokh itu sungguh luar biasa. Selain mencapai umur yang begitu lama, Henokh hidup bergaul di ayat 24, bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Henokh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini adalah keyakinan pribadinya Henokh. Allah itu ada. Saya tantang kita jemaat Tuhan. Masihkah dalam hati kita, pribadi kita mengakui Allah itu ada? Katakan amin. Kalau Allah itu ada, maka tidak perlu kita khawatir bimbang. Walaupun sisi kiri kanan kita, sekitar kita sedang mengeluh, sedang berteriak, menjerit oleh karena situasi keadaan yang memburuk saat-saat ini. Apapun yang kau hadapi, tapi yakin seperti Henokh berkata, Allah itu ternyata ada. Sekalipun tidak dilihat oleh mata jasmani kita, tapi mata rohani kita menembus sampai kita bisa melihat. Setiap kali saya ada mengalami pergumulan Bapak Ibu Saudara, saya ambil sikap doa. Karena tidak ada lagi harapan, tidak ada pertolongan. Tapi datang kepada Tuhan, kita doa, hancur, remuk saudara yang kasih di hadapan Tuhan. Menuangkan isi hati, mencucurkan air mata.
sampai kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Ini sering saya alami Bapak Ibu Saudara. Mau malam mau siang, kapan saja waktunya saya lakukan Bapak Ibu. Supaya lebih konsentrasi, saya naik ke lantai 3 itu Saudara yang kasih. Saya merasa ada plong tersendiri dari hati yang mengalami beban mental, beban semuanya. Saudara yang kasih. Sungguh, saya rasakan kelawatan Tuhan di dalam setiap doa. Saya percaya Allah ada. Di saat orang mungkin diam, di saat sisi kita, saudara kita, siapapun diam tidak berbuat apa. Tapi Tuhan itu ada. Ini adalah keyakinan pribadi kita masing-masing. Karena kita sudah dipilih, dipanggil. Allah itu ada. Dia memperdulikan engkau dan saya, saudara yang kasih. Dan memberi pahala, upah. Apabila kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita cari Tuhan. Bukan saja di tempat seperti ini. Kalau tempat seperti ini, ya mungkin penyembahannya 10 menit. Tapi lebih luasa di rumah lakukan, menyembah. Cari wajah Tuhan sampai engkau bisa bicara dalam bahasa rohmu dengan Tuhan. Ada pengalaman pribadi kita seperti Henok. Dia bergaul intim. Menjadi orang salehnya Tuhan. Henok merupakan pengkhotbah kebenaran yang mengecam dosa pada zaman itu saudara yang kasih. Dosa tidak menjadi kompromi dengan dia. Tapi kalau itu dosa dia tegur saudara. Dia perbaiki orang yang melakukan dosa. Dan gaya hidup yang tidak benar dari angkatan itu saat itu juga dia tegur Bapak Ibu Saudara yang kasih. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan karena Henok itu bergaul dengan Tuhan, ia menerima rahasia. Ada banyak rahasia Tuhan. Tapi tidak ke semua orang diberikan rahasia itu. Rahasia itu disampaikan Tuhan adalah kepada orang-orang salehnya. Saudara yang kasih, apa sih rahasia itu? Kita buka dalam kitab Yudas. Kitab Yudas pasal 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan saudara yang kasih. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ayat 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Apa sebenarnya rahasia? Rahasia ilahi yang disampaikan oleh Tuhan kepada Henok. Yaitu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ia menubuatkan. Menubuatkan itu memberitahu tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan percaya dengan sungguh-sungguh janji ini saudara yang kasih. Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Untuk mengapa saudara yang kasih? Menghakimi. Untuk menghakimi. Dan membawa orang-orang percaya ke surga yang telah disediakan oleh Tuhan. Dia menghakimi orang-orang sesuai dengan perbuatan. Yesus akan datang. Lihat tanda-tanda zaman Bapak Ibu Saudara yang kasih. Zaman ini bukan kekal sampai selamanya. Tapi dalam kitab Wahyu berkata, zaman ini suatu waktu akan berlalu dan berakhir. Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Yang telah menyediakan tempat bagi orang percaya. Dia akan datang ke dalam dunia. Dia akan menyelesaikan dunia ini dengan segala isinya. Lalu kita orang percaya akan dibawa ke tempat yang permai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita hari ini jangan artinya diam.
dan diam 1000 bahasa, saudara yang kasih. Tapi ada hal yang perlu kita kerjakan. Kita percayai apa yang dikatakan Tuhan. Jadilah kita orang saleh, di mana suatu kelak Tuhan akan menyatakan rahasia ilahinya kepada kita orang yang percaya. Tuhan itu akan datang dan menghakimi semua orang. Kita lihat, selidiki hati. Adakah kita sudah melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan? Jangan hanya pikirkan hidup yang sesaat, tapi hidup untuk kekal bersama dengan Yesus, itu yang menjadi fokus kita, Bapak Ibu. Di sini Henok mengecam ketidaksalehan orang-orang pada zaman itu dan mengecam perilaku dengan mengingatkan orang bahwa Yesus akan datang. Dia akan menghukum. Allah akan melakukan perbuatan yang membawa berkat bagi orang yang percaya dan menghukum orang yang tidak benar. Orang-orang percaya masa kini, mari kita renungkan. Biar kita hidup belajar seperti Henok, karena Henok itu sebagai teladan buat kita. Karena kita juga ya, jangan sampai hidup kita dibunuh atau dimatikan oleh hidup lama. Tapi kita keluarlah dari hidup lama, dari tabiat kebiasaan kita. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat kita jauh dan undur dari Tuhan, kita lepaskan hari ini. Mari kita hidup saleh. Sudahkah kita bergaul dengan Allah dan sungguh-sungguh beriman dan hidup kudus di hadapan Allah? Ini menjadi pertanyaan. Dan juga kita jawab dengan jujur dari hati kita. Tuhan menyelidiki apa yang ada di hatimu. Manusia nggak tahu apa yang di hati kita. Saya sendiri kepada suami saya, Pak Gembala, saya nggak tahu sampai hal yang terdetail, saudara, apa yang ada di hati dan pikirannya. Tapi Tuhan Allah yang Maha tahu, Dia menyelidiki hati demi hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di hadapan kita ada tersedia anggur dan roti yang menjadi lambang perjanjian kasih setia Tuhan antara Tuhan dengan kita yang telah menyelamatkan kita. Selidiki hatimu. Minta ampun pada Tuhan. Perbaiki. Kalau masih ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita introspeksi diri. Datang pada Tuhan. Berseru. Menangislah. Minta Engkau diberi kuasa dan kekuatan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup saleh seperti Henok. Amin. Haleluya. Kita sembah Tuhan kita. Kita terima kasih. Luar biasa dinyatakan bagi kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya undang kita semua berdiri. Tanda mujizat serta Injil yang ganggu, Kau bersama, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana.
bersyukur ya Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini Kau Allah yang sungguh baik. Kami sudah merasakan lawatan-Mu ya Tuhan, dalam pujian kami, dalam pemberitaan firman, mengingatkan kami untuk setiap kami yang percaya beriman kepada Tuhan memperoleh persekutuan yang lebih dekat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Di depan kami tersedia perjamuan kudus. Tuhan, kiranya Engkau berkati, kuduskan ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir dalam perjamuan kudus ini, sehingga setiap kami yang menerimanya, memakan dan meminumnya, mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang melimpah dari Tuhan. Dan perjamuan kudus ini akan mengubahkan hidup kami untuk memiliki persekutuan yang lebih indah, lebih dekat, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam kuasa perjamuan kudus ini, sakit kami disembuhkan, kami yang lemah diberi kekuatan dalam nama Yesus. Setiap yang berbeban berat diberi kelegaan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salibnya selama mulia.
sudah dikasih Tuhan, mari angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tanganmu sebelum kita memakan roti ini, tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita, bagi saya dan saudara. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Cawan kita mari angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sebelum kita meminum cawan ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Kembali kami Tuhan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kami telah mendengar kabar baik, yaitu bahwa hamba-Mu Henok sungguh-sungguh meyakini, mempercayai dan mengimani bahwa Tuhan itu memang ada. Biarlah kiranya Tuhan, hamba-Mu Henok menjadi tauladan, menjadi kekuatan dalam pribadi-pribadi kami ya Tuhan, sehingga kami juga meyakini bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu memberkati kami. Bahkan juga Tuhan memberikan umur yang begitu panjang kepada hamba-Mu Henok. Kami yakin dan percaya ketika umur diberikan dengan sebegitu panjangnya, serta berkat-berkat Tuhan juga mengelilinginya, sandang pangan mungkin pernah dikhawatirkannya. Dengan begitu umur yang panjang, kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan juga pasti mengelilinginya. Itulah Tuhan yang kami yakini juga di saat hari ini. Ketika kami mempercayai Tuhan itu ada dan sungguh-sungguh, pasti juga Tuhan memberkati kami, menyertai kami, dan memelihara hidup kami. Dan sampai hari ini, itulah yang kami imani. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah ditaburkan tadi tumbuh di tanah yang subur, sehingga berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga kami yakin betul Tuhan ada dalam setiap masa, pagi, siang, dan malam. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat perjamuan kudus yang kami rasakan saat ini. Biarlah kekuatan Tuhan supranatural mengalir dalam kehidupan kami, sehingga inilah kekuatan kami untuk semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Murnikan kami Tuhan, karena inilah Tuhan kekuatan jiwa kami. Roh Kudus mau mengalir dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur, berterima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga hamba-Mu yang melayani kami dalam perjamuan kudus di saat pagi hari ini. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu ini dengan luar biasa. Berkat-berkat Tuhan juga mengalir kepada keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu Kepala dan telah melayani kita pada hari ini oleh Tuhan, dan firman Tuhan ini memberkati kita, firman Tuhan ini berhasil dan turun dalam kehidupan kita. Kita semua kita selalu diberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Pada tugas kami ke depan akan kita yang menyatakan.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, salam. Kita bersyukur pagi hari ini atas anugerah Tuhan buat kita. Luar biasa, amin. Saudara, pengumuman kita yang pertama, ibadah kita tetap berlangsung seperti ini setiap minggu di gereja kita. Jam 10 pagi, ibadah pertama, dan jam 3 sore, ibadah yang kedua. Diharapkan kepada seluruh keluarga kita untuk ikut bersama-sama dalam ibadah raya kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tunggu dalam doa Ibu Nur Betty Asli, ya. Ibu Betty Nur Asli, ya. Sudah 3 hari ini dirawat di IGD Rumah Sakit Ciputra Hospital, ya. Jadi saya dari Bukopala sudah 2 kali ke sana, ya, Bapak Ibu, udah 2 kali besok karena terlalu dekat, tidak terlalu jauh, jalan kaki juga bisa, ya, kalau mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin belum tahu ya, kenapa sampai 3 hari masih opnam di sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, dan saya kasih tahu, Ibu Betty Nur Asli, sorry, saya ingat Nurnya saudara, ya. Ya, mengalami serangan jantung. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara, dia dirawat di UGD. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita doakan. Ya, kalau boleh langsung ya jenguk ke sana. Karena untuk jauh ke sana saudara tidak ada jamnya. Anda mau kapan saja bisa. Karena di UGD yang penting jangan rame-rame. 1-2 orang. Kalau suami istri sekali masuk bisa. Ya, tapi kalau tidak bawa pasangan, ya sendiri aja. Atau kalau ajak teman juga berdua silakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, 2 hari yang lalu sempat bagus, ya, tapi malamnya drop lagi, sehingga dipasang lagi semua alat untuk memompa jantung. Dan kemarin waktu kita lihat sudah mulai berkembang sehingga hanya pakai oksigen yang di selang kecil di hidung itu. Ya dia, ya puji Tuhan. Jadi Bapak Saudara, ini memang berat ya, karena tiba-tiba ya waktu pulang dari pasar istirahat dan semuanya. Tapi kita tetap percaya dan berharap bahwa mujizat masih ada. Ya. Makanya waktu kemarin di WIA itu saya pikir tolong kita support, kita doakan bisa keluarga, karena Bapak Saudara, mereka ini masih muda-muda ya, yang berkeluarga, Vera, dan juga suaminya ada di Grogol ya. Terus si Tumbur juga ada di daerah Jambi sana. Udah dihubungi juga susah jaringannya. Udah komunikasi belum? Sudah, puji Tuhan ya. Karena kemarin kita bilang diusahakan supaya bisa komunikasi, dan bila perlu Tumburnya datang ke Jakarta lihat kondisi mamanya. Ya. Nah, Bapak Saudara, setiap kita datang ke sana, ini si Adi nangis terus saudara. Walaupun mungkin kita agak ini, tapi tadi kemarin pagi juga dia datang ke sini, kita ngobrol segala macam, dia ceritakan semuanya, nggak ada keluarga, nggak ada yang bisa tukar pikiran dan lain sebagainya. Jadi memang ya kita hanya bilang ya kita pasrah saja, berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Ya. Dokternya sih bilang ini kalau nanti sudah stabil saudara akan dirujuk ya, dirujuk ke rumah sakit, tapi rumah sakit mananya belum. Tapi saya udah bilang ke Sadi kalau bisa ke Jantung Harapan Kita saja. Ya, tapi memang di sana penuh ya, karena itu Jantung Nasionalnya dari situ. Tapi nggak masalah, yang penting kan kalau kita bersatu dalam doa pasti ada kekuatan, ya. Ada sukacita. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara, apalagi sama BBI bisa datang jauh ke sana, saya rasa
memberikan spirit yang positif, ya. Karena bukan apa-apanya saudara, dengan kita lihat saudara kita, teman kita, saudara kita datang, maka iman kita bangkit kembali, ya. Nah saudara, kalau hari ini saudara mau bisa silakan, ya. Atur aja waktunya, karena memang sekali lagi jamnya bebas, ya, tidak ada larangan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, itu aja tambahan pengumuman kita untuk pagi hari ini. Dan melalui mimbar ini kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Agustus 2020. Ya, walaupun tidak ditumpah tangan saudara, tetapi kita doakan supaya diberikan Tuhan umur panjang, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Saudara, sebelum kita tutup doa kita dan penutup, kita akan memberikan persembahan diakon, ya. Sedangkan karena ini juga perlu Bapak Saudara untuk mengisi kas diakonnya kita, karena dari kita untuk kita semuanya, ya. Puji Tuhan. Nanti kita akan maju ke depan saudara, masukin ke persembahan kita ke dalam kota yang ada di depan ini. Kita naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Begitu sempurna dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Tuhan, sungguh nyata perbuatan tangan menolong, menjaga, melindungi kami, menyembuhkan segala sakit kami, ya Tuhan. Bahkan melepaskan, membebaskan kami dari segala sakit penyakit, virus corona, apapun itu namanya. Kuasa ilahi dari surga akan menaungi kami, melindungi, membentengi kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu, ya Tuhan, supaya kami menjadi umat Tuhan yang terus bersekutu dengan Tuhan dimanapun kami berada, untuk lebih lagi bersama-sama dengan Engkau, ya Bapa. Hidup di dalam Engkau, ya Tuhan, dan melakukan kehendak-Mu. Bapa di surga, berkatilah seluruh umat-Mu siang hari ini. Kami percaya lewat kuasa firman Tuhan, setiap belenggu, setiap beban, setiap pergumulan yang mereka alami, Tuhan angkat, Tuhan selesaikan dalam nama Yesus. Tuhan berikan kelegaan dan beri kekuatan. Terima kasih Yesus. Berkatilah seluruh hamba-hamba Tuhan
yang sudah melayani ibadah pagi hari ini. Tuhan pakai dengan luar biasa. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk ibadah kedua jam 3 sore nanti di tempat ini. Tuhan berkati, nyatakan kuasa-Mu, biarlah kehadiran-Mu ya Tuhan memberikan kami sukacita, kekuatan untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan boleh datang berbondong-bondong untuk beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami berdoa, satukan hati kami ya Tuhan untuk Ibu kekasih kami, Ibu Betty Nur Asli Simajuntak, yang beberapa hari ini dirawat di IGD Rumah Sakit Ciputra Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan kami sanggup menyembuhkannya. Tangan Tuhan yang penuh kuasa terulur atasnya, memulihkan, menyembuhkan, dan menyempurnakan setiap saraf yang ada di jaringan jantungnya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati tangan-tangan dokter, berkati para alat medis dan juga obat-obatan ya Tuhan. Biarlah semuanya mendatangkan berkat kesembuhan, berkat kesehatan kepada Ibu Betty Nur Asli. Kuatkan imannya Tuhan supaya terus berharap kepada kuasa dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa buat seluruh anak-anaknya Tuhan. Tuhan juga beri kekuatan, beri mereka pengharapan di dalam Kristus Yesus. Vera beserta suaminya, Adi dan juga Ruben ya Tuhan. Bahkan tumbur yang ada di Jambi, Tuhan tolong supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Beri kekuatan dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan yang menjadi pengayom dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Opung Hosiboru ya Tuhan yang ada di Rumah Sakit Gatot Subroto. Tuhan kiranya juga berkati, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Beri kekuatan yang baru, sehingga dia mengalami lawatan dan jamaah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GBI Menceng yang pada bulan April ini berulang tahun. Tuhan kiranya limpahkan kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau beri kekuatan, sukacita, dan biarlah di umur yang Tuhan tambahkan ini, cinta mereka, kasih mereka, pengiringan mereka kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati para keamanan bangsa kami ya Tuhan. Kami doakan supaya dalam penanganan COVID pandemi 19 ini cepat berlalu ya Tuhan, dan cepat selesai dan tidak merambat kemana-mana. Olehnya Tuhan kami mengimani dan berdoa dalam nama Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup mengangkat, membebaskan, melepaskan bangsa kami, kota kami dari segala wabah penyakit, virus apapun ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi menjelang siang hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejati.